mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Tak henti-hentinya kembali kita mengungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan rahmah, nikmatnya, terutama hidayahnya kepada kita semua. Dengan kalimah tahmid, kalimat thayyibah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tadi malam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsah. Bahwasanya haknya seorang muslim kepada muslim yang lainnya khamsun, ada 5. Di riwayat yang lain sittun, ada 6. Yang pertama yang tadi malam kita sampaikan adalah yang menjadi hak bagi saudara kita muslim, raddus salam. Jika seseorang memberi salam kepada kita, maka menjawablah. Minimal jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang setara atau yang sama. Akan tetapi jauh lebih baik jika jawaban itu, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, jika lebih baik jawaban yang kita berikan. Yang kedua, yang menjadi hak saudara kita, iyadatul marid. Ketika kita ada dari saudara kita yang sakit, maka menjadi haknya untuk kita menjenguknya, dengan tujuan yang pertama menghiburnya, kemudian yang kedua memberi semangat, kemudian yang ketiga tentunya untuk mendoakannya. Kemudian yang ketiga, yang menjadi hak saudara kita sesama muslim, yang merupakan kewajiban bagi kita adalah watba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau pernah bersabda, man syahidal janazah. Makanya jika ada orang di antara kita, ada saudara kita yang kembali kepada rahmatullah, kita berbondong-bondong, biasanya rame-rame, berbondong-bondong kita datang. Yang pertama untuk melayat. Di samping kita melayat, kita menunggui proses di mana dia dimandikan, proses di mana dia dikafankan. Bahkan kita mengikuti sampai proses dia di mana disolatkan dan kita ikut solat. Apa sabda Rasulullah? Apa yang akan kita dapatkan? Man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan seorang jenazah mayit, orang yang wafat, sampai dia disolatkan dan dia ikut solat, apa yang akan didapatkan orang yang menyaksikan jenazah dan mensolatkannya? Falahu qirat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Sabda Rasulullah. Bukan hanya itu,
Jika orang menyaksikan jenazah, mengikuti jenazah, mensalatkannya hatta tudfan, kemudian dia juga bahkan mengikuti ketika dikuburkan, maka berapa yang dia dapatkan? Rasulullah bersabda, falahu qiratan, 2 qirat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan qiratan? Beliau mencontohkan mislul jabalainil azimain, seperti 2 gunung yang sangat besar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menyaksikan jenazah, ikut hatta yusalliya, sampai disolatkan jenazah itu kita ikut solat, maka kita dapatkan 1 qirat. Jika kita menambahkannya dengan mengikutnya sampai selesai dikuburkan, maka kita mendapatkan 2 qirat. 2 qirat, 1 qirat menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti 2 gunung, 2 qirat seperti 2 gunung yang sangat besar. Dalam riwayat yang lain, 1 qirat mislul Uhud, seperti Jabal Uhud, gunung Uhud, yang mana yang termasuk adalah gunung yang terbesar yang pernah ada. Jadi betapa besarnya pahala yang kita dapatkan. Bahkan Imam Nawawi menambahkan begini dalam kitabnya, mana derajat yang paling tinggi? Derajat yang paling tinggi, kata Imam Nawawi, setelah dia selesai dikuburkan, dia diam sejenak, tidak langsung meninggalkan pekuburan. Dia diam sejenak, mendoakan si mayit tadi dengan doa yang baik-baik. Mendoakan si mayit untuk ampunannya, mendoakan si mayit agar mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendoakan si mayit mudah-mudahan dia sabar, dia kuat menghadapi pertanyaan dari malaikat Allah yang sudah ditugaskan oleh Allah. Jadi yang ketiga yang merupakan haknya saudara kita adalah ketika dia wafat, maka yang paling pertama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itsba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Jika kita ikut sholat, maka kita mendapatkan 1 qirat. Bukan hanya mengikuti sholat, bahkan kita antar ke kuburannya sampai selesai dimakamkan, maka kita mendapatkan 2 qirat. Kemudian yang keempat sabda Rasulullah, wa ijabatud da'wah, yang menjadi kewajiban kita, yang menjadi hak bagi saudara kita sesama muslim adalah kita datang untuk memenuhi undangannya. Dengan syarat bahwa undangan yang diberikan kepada kita adalah undangan yang di dalamnya, misalnya walimatul urs, walimatul urs atau pesta pernikahan yang di dalamnya tidak ada kemaksiatan. Kata ulama, jika undangan walimatul urs di dalamnya tidak ada kemaksiatan, di dalamnya tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan, maka wajib hukumnya untuk mendatangi undangan itu. Kecuali undangan-undangan itu yang bersifat di dalamnya terdapat kemaksiatan, di dalamnya terdapat sesuatu yang dilakukan yang dilarang oleh Allah, maka bukan sesuatu yang wajib untuk kita datangi. Kemudian yang kelima, yang menjadi hak saudara kita sesama muslim, wa tashmitul atish, mendoakan orang yang bersin. Jadi bahkan menjadi hak seseorang, menjadi hak saudara kita muslim ketika dia bersin, kita doakan. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utas. Sesungguhnya Allah cinta jika ada orang yang bersin. Allah cinta yang bersin. Iza atasa ahadukum, jika salah seorang, sabda Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian bersin wa hamidallah, kemudian dia ketika selesai bersin dia mengatakan alhamdulillah, maka orang yang mendengarnya sabda Rasulullah wajib mendoakannya dengan ucapan yarhamkallah. Jadi kalau ada orang yang bersin, acing, alhamdulillah, kita dengar, maka semua orang yang mendengarnya, apa sabda Rasulullah?
haqqihi ala kulli muslim, haknya bagi semua orang yasma'uhu yang mendengarnya itu mendoakannya, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, kalau bersinnya lebih dari 3 kali? Hacing. Dijawab terus. Ada 2 kata ulama. Jika sesuai dengan riwayat yang pertama, jika bersinnya lebih dari sekali, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia flu, maka tidak perlu menjawabnya. Ulama yang kedua mengatakan, jika lebih dari 3 kali maka tidak perlu untuk menjawabnya. Lebih dari 3 kali. Yang mana yang lebih banyak dipegangi oleh ulama? Yang paling banyak dipegangi oleh ulama adalah jika melebihi bersin itu sudah melebihi 3 kali, maka sudah tidak perlu lagi untuk dijawab. Dia bersin yang pertama, dia mengatakan alhamdulillah. Kita jawab yarhamkallah. Bersin kedua kalinya alhamdulillah, jawab lagi yarhamkallah. Bersin ketiga kalinya alhamdulillah, yarhamkallah. Keempat kalinya, kelima kalinya, maka dia sudah flu, belikan obat. Sesuai dalam riwayat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana jika orang itu bersin kemudian tidak memuji kepada Allah? Dia setelah bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Maka kata kebanyakan ulama, orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu menjawabnya dengan kalimat yarhamkallah. Tapi Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, bahkan ketika dia tidak mengucapkan, ketika selesai bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak apa-apa kita mengatakan yarhamkallah agar dia ingat untuk mengucap alhamdulillah. Dalam satu riwayat yang lain ditambahkan, orang yang bersin jika mengatakan alhamdulillah jawaban kita yarhamkallah, maka orang yang bersin kembali, riwayat Imam Bukhari mengatakan, menambahkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu jawabannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka yang bersin. Di lanjutan hadis mengatakan wa yakrahut tasa'ub. Sebaliknya Allah benci at-tasa'ub. At-tasa'ub itu menguap. Wah. Allah benci tasa'ub. Allah cinta bersin, yang bersin, tapi di Allah benci kepada yang menguap. Karena kenapa? Sabda Rasulullah, fa inna tasa'ub minasyaitan, sesungguhnya menguap itu dari syaitan. Maka yang menjadi sunnah, jika kalian katanya menguap, maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menahannya. Apa yang dimaksud? Penjelasan hadisnya, ulama mengatakan sebisanya kita menahan rasa menguap itu, mengeluarkan uap dengan merapatkan kedua bibir kita. Biasa kalau mengantuk Pak kita, kan begitu. Itulah yang dianjurkan. Atau dengan tangan kita. Ulama membedakan, jika engkau memakai tangan kananmu untuk menutupi uapmu, maka usahakan ketika tangan kanan memakai bagian dalam. Jika engkau memakai tangan kirimu, maka usahakan yang menutupinya adalah punggung tangan. Jadi ulama membedakan. Kalau tangan kanan kita yang menutupi sementara mengantuk, maka yang dipakai adalah bagian dalam. Akan tetapi kalau tangan kiri yang dipakai, maka yang menutupi adalah punggung tangan. Wala yatakallam, dan janganlah kalian berbicara ketika menguap. Mengantuk sekali. Itulah yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadisnya dikatakan. Bahkan sekarang banyak yang model-model ngantuknya, Pak. Kalau dia mengantuk, atau kalau dia menguap, dia model. Sampai selesai. Bermelodi. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah dari yang lima dari yang kelima ini? Bersin disukai Allah. Maka ketika bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Semua orang yang mendengarnya, maka menjadi haknya untuk dijawab yarhamkallah. Boleh menambahkan, orang yang bersin kembali menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum.
Yang kedua, menguap adalah dari syaitan. Maka Allah benci yang namanya menguap. Maka jika kita menguap, usahakan semaksimal mungkin bagaimana cara kita untuk menahan uap itu. Apakah kedua bibir kita digabungkan atau mempergunakan tangan kita? Jika tangan kanan, maka sebaiknya dengan bagian dalam tangan kita. Jika tangan kiri, kita tutup uap kita dengan punggung tangan kita. Walaupun ada ulama yang mengatakan, walaupun tangan kiri dan kanan, tidak mengapa, semuanya mempergunakan bagian dalam. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 5 hak-haknya saudara kita muslim ini bisa kita tunaikan satu persatu. Yang paling pertama, raddus salam, menjawab setiap salam.